Semoga VT ini sampai ke mereka. Jadi judulnya kan ini sosialisasi untuk pekerja migran Indonesia ya Pak ya. Tapi Pak mohon maaf ya, sosialisasinya ini dari slide per slide-nya itu tidak mudah dipahami Pak ya. Siapa yang kemarin hadir di sosialisasi yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai di tanggal 22 Maret hari Jumat malam? Kebetulan aku hadir teman-teman dan ngikutin dari awal sampai akhir. Dan aku yakin kalian yang juga kemarin hadir pasti kalian geleng-geleng kepala. Sebelumnya mohon maaf ya kepada instansi Bea Cukai dan juga Menteri Perdagangan. Tapi semoga kritik ini membangun ya Pak ya semuanya, dan instansi-instansi ini bisa makin lebih baik lagi. Semoga VT ini sampai ke mereka. Jadi judulnya kan ini sosialisasi untuk pekerja migran Indonesia ya Pak ya. Tapi Pak mohon maaf ya, sosialisasinya ini dari slide per slide-nya itu tidak mudah dipahami Pak ya. Bagi PM itu tidak mudah dipahami gitu. Bapak menjelaskan undang-undang inilah apalah segala macam, terus Bapak juga kayak baca aja di slide gitu. Seharusnya kalau presentasi itu Pak, dilihat poinnya yang ada di slide terus dijelaskan contoh kasusnya Pak ya, example-nya di lapangan kayak apa. Oke, bapak-bapak yang kemarin sudah menjelaskan bahwa ada terjadi kesalahpahaman yang mana banyak orang mengira bahwa batasan-batasan itu adalah batasan yang cuma boleh dibawa di dalam koper, dan ternyata itu katanya salah. Jadi sebenarnya itu adalah barang baru nih ya, yang boleh kita bawa dari luar negeri sebagai oleh-oleh untuk keluarga, khususnya buat PMI juga. Nah batasan itu misalnya kamu cuma bisa bawa 5 buah baju yang baru, 2 pasang sepatu yang baru yang ada kotaknya, terus kosmetik kalian yang baru, misalnya ada barang Taiwan yang baru 20 botol gitu ya kan, batas maksimalnya itu. Dan itu semua di luar bawaan baju-baju pribadi kalian gitu, misalnya apalah baju-baju yang kamu pakai, daster atau sendal-sendal kalian yang emang barang pemakaian kalian pribadi, bukan yang baru ya. Terus ada juga keringanan selimut katanya gitu, 2 lembar gitu kalau nggak salah, itu nggak bakal dikenain pajak. Jadi untuk masalah itu jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ngikutin aja aturan batasan dari kilogram maskapai atau pesawat yang kamu mau pakai pulang ke Indonesia bagi yang mau cuti. Cuman kalau saya pemikirannya, mohon maaf nih Pak ya, saya pemikirannya gini, kalau memang aturan ini itu mempermudah PMI ya, kalau memang mempermudah PMI, apakah implementasinya di lapangan juga seperti itu Pak? Bapak pernah ngecek nggak ini pegawai-pegawai Bapak di lapangan perlakuannya kayak apa ke PMI? Terus cara-cara pegawai-pegawai Bapak ini bekerjanya kayak apa di lapangan? Pernah ngecek nggak Pak? Atau diabain aja keluhan-keluhan masyarakat yang udah tersebar di sosial media? Banyak loh Pak komplainan. Terus dalam sosialisasi itu yang kebanyakan aku lihat yang dibahas tentang importir, which is itu kebanyakan tentang aturan para pebisnis importir. ya ada juga sih dijelasin tentang barang-barang bawaan PMI gitu. Tapi sumpah kebanyakan itu tentang aturan importir pebisnis gitu loh. Kenapa sih Pak nggak dikemas secara simple aja gitu, dijelasin ke PMI? Karena PMI aku yakin
mudeng Pak kalau Bapak jelasin undang-undang ini sesuai perundang-undangan ini apa, terus ada istilah-istilah FOB, ada istilah-istilah NIB, Bapak nggak ngerti PMI Pak. Ekspektasi saya itu kayak gini gitu kan. Oke, Bapak menjelaskan aturan batasan-batasan barang bawaan yang baru sebagai oleh-oleh yang bisa kita bawa. Tapi Bapak kenapa nggak menjelaskan secara detail gitu, level harganya, level barangnya ini kayak level gimana Pak barangnya gitu ya? Barangnya kayak gimana? Soalnya ada juga disebutin di situ ada barang elektronik kayak misalnya speaker atau radio gitu ya. Kalau ada kali aja ada yang mau bawa speaker sama radio. Terus maksimalnya 2 buah kalau nggak salah. Terus maksimal harganya 1.500 USD. Kalau di compare ke rupiah berarti sekitar 20 jutaan gitu ya kan. Nah, kalau misalnya taruhlah ini ya, PMI bawa gitu Pak ya, radio atau apa gitu, bawa ke Indonesia. 2 buah speaker radio ini dia bawa ke Indonesia. Barulah ceritanya ya, baru dia beli di Taiwan. Nah, harganya belum sampai 1.500 Pak. Terus dia maunya bawa lebih dari 3 karena dia lihatnya aturan yang batasan harganya, bukan batasan jumlahnya gitu kan. Jadi Bapak ini sebenarnya membuat aturan ini yang mana mau diikutin ini? Batasan harganya atau batasan jumlah bawaannya? Terus gimana kalau misalnya ada yang bawa lebih dari 2 tapi harganya ini belum sampai ke 1.500 USD gitu loh. Jadi supaya ekspektasi aku tuh yang kayak gitu aja, sesimpel itu. Aku yakin juga para PMI juga pengen dengar itu gitu loh. Batasan yang dibatasi ini ya, barang-barang oleh-oleh yang dibatasi ini level harganya berapa sih Pak? Karena barang bawaan PM itu level harganya tuh nggak ada yang kayak 10 jutaan, 5 jutaan, itu nggak ada Pak. Kalaupun misalnya ada barang-barang mereka yang branded, paling itu bekas dari majikannya dan itu pun juga nggak baru. Aku sih paham banget ya tujuan dari aturan ini. Terus aku juga udah paham banget aturannya. Tapi ya semoga aja implementasinya tuh sama di lapangan. Bapak tolong dong ngecek sekali-sekali gitu loh Pak, pegawai Bapak gitu. Karena banyak pegawai Bapak itu yang bermain-main. Terus ya di sosialisasinya itu lucu banget. Karena gue ekspektasinya tuh dia buka pertanyaan ke orang-orang yang hadir pada saat itu, bukan pertanyaan yang dia ambil sesuka hati gitu dari aplikasi yang mereka buka gitu loh. Jadi orang bisa bertanya kalau nulis pertanyaannya di aplikasi Slido kalau nggak salah ya, terus dia ambil gitu pertanyaannya, terus dia ambil pertanyaannya yang itu lagi padahal gue udah nyiapin nih pertanyaan yang pamungkas nih gitu kan. Kali aja dibuka pertanyaan, ada kesempatan bertanya gitu mewakili PMI gitu, gue udah nyiapin nih pertanyaan. Tapi pertanyaannya tidak dibuka di forum itu. Pertanyaannya itu diambil dari aplikasi yang entahlah memang ada yang ngirim pertanyaan ke situ atau enggak, atau memang pertanyaannya pertanyaan dari mereka juga, terus dijawab sama mereka juga. Ya udahlah ya teman-teman ya, kita nggak usah terlalu meributkan lagi, udah ikutin aja pokoknya aturannya ini, ikutin. Tapi kalau bisa ya Pak Jokowi tolong, ini dari pihak Bea Cukai udah mengada-ngada banget Pak, karena aku juga ada dengar ya dari kalau misalnya orang warga negara Indonesia yang mau traveling gitu ke luar negeri, dia harus melaporkan barang-barang apa aja dulu yang dibawa ini, supaya nanti kalau misalnya pulang ke Indonesia misalnya barang branded yang mereka bawa ini tidak akan dikenakan pajak gitu kalau misalnya balik lagi ke Indonesia. Jadi katanya disuruh cepet-cepet datang gitu loh, kalau bisa lebih cepat datangnya. Itu kemarin udah diofisialkan statement itu dalam sebuah video gitu, tapi nggak tahu videonya udah dihapus kayaknya. Kayaknya yang buat aturan ini tidak pernah melihat contoh kasus di lapangan, tidak pernah melakukan assessment dengan benar nih kayaknya nih, sehingga aturan-aturan yang dia keluarin ini tuh
Tidak masuk akal. Pantas aja ada jargon kayak gini. Kalau ada yang bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Aduh, gue sih berharapnya Pak Jokowi ini melihat permasalahan ini, terus menegur pihak bea cukai sama menegur pihak Menteri Perdagangan agar merevisi lagi aturan-aturan yang sangat tidak masuk akal ini, sangat membangongkan. Mendingan ya Menteri Perdagangan dan instansi bea cukai ini daripada bikin aturan-aturan baru, mending perbaikin aja dulu pekerjaan kalian itu yang di lapangan ya. Cara melayanin masyarakat kayak gimana gitu kan, muka-mukanya yang masem gitu kan, cara-cara memperlakukan PMI kalau di ini, mending yang itu dulu aja diperbaikin daripada bikin aturan kayak gini, nggak masuk akal. Oke lah kalau kayak gitu kita bisa aja ngikutin ya. Tapi hati-hati ya Pak ya, kalian ngeluarin peraturan yang makin ketat. Jangan heran juga kalau misalnya masyarakat Indonesia lebih ketat juga mengawasin Anda ya. Aku sih saranin teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian sudah ngikutin aturan, jangan lupa ada di lapangan yang melenceng dari aturan yang dilakukan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum ya. Kalau misalnya ada kesalahan aja pasti bilangnya oknum-oknum gitu kan. Kalian rekam, kalian viralin pokoknya ya, biar mereka tuh bisa berbenah diri. Sebenarnya yang masalah yang paling berat itu adalah di lapangan gitu loh, cara kalian gitu.